ahli tafsir, sama-sama memiliki 12 syarat mufassir, sama-sama ahli mantik, ahli balaghah, ahli bayan, ahli ulumul hadis, ahli ulumul Quran, ahli nahwu, ahli shorof, ya kan? Ahli usul fikih, ahli mustalahul hadis, semua dia ahli, pokoknya harus hafal sekian ratus dan seterusnya. Mufassir itu syaratnya dilahap. Semua sudah dapat semua. Tapi sesama yang sudah memenuhi syarat itu pun untuk satu ayat yang sama, di waktu yang sama, untuk tempat yang sama, bisa jadi memiliki pandangan yang berbeda. Lah terus piye? Kan? Sehingga kemudian umat akhirnya terbelah, terpecah, dan tidak karu-karuan itu. Yang di dalam satu ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihi farihun. Mereka orang-orang yang memecah belah agamanya. Ya. Dan setiap pecahan itu bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah itu jelas itu. Ya akibat seperti ini, dan terjadi tidak hanya di masa lalu, tetapi juga di masa sekarang. Karena penyakit itu penyakit laten, ya, penyakit yang sifatnya selalu muncul, tidak bisa benar-benar mati, itu tidak bisa. Karena yang menjadi virus itu nggak pernah mati. Siapa? Setan. Udah sejak dulu janjinya itu akan memecah belah manusia melalui tafsir-tafsir kebenaran. Nah, orang-orang semacam itu berkata bahwa tidak akan menyentuh kami neraka itu. Tidak akan. Sudahlah, tahan santai aja. Nah, saya jadi teringat akhir-akhir ini ada banyak ceramah yang begitu mengentengkan, menganggap ringan neraka. Tidak perlu takut neraka, nggak apa. Kita ini sudah pasti masuk surga. Banyak sekarang mengarah ke sana itu. Padahal surga dan neraka itu sudah menjadi paket penyeimbang. Basyiron dengan surga, nadhiron dengan neraka. Jadi kalau umat ini hanya dikasih basyiron saja dengan alibi bahwa umat ini harus dibuat tertarik pada agama, tanpa dengan memberikan keseimbangan nadhiron neraka, maka umat ini hanya akan melihat wajah separuh dari agama ini. Mereka bisa jadi masuknya itu hanya untuk bersenang-senang. Sehingga ketika ada peringatan sesuatu aturan Allah yang tidak sesuai dengan nafsu, mereka gampang mutung. Gampang apa? Apa mutung itu dalam bahasa Indonesia? Ngambek, gampang, ya itu tadi. Karena apa? Karena sejak awal hanya diceritakan yang enak-enak saja. Enggak diceritakan yang ancaman. Padahal itu harus dilakukan dua sisi yang bareng, basyiron wa nadhiron. Sehingga kalimat lang tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat itu karena mereka yakin betul bahwa mereka itu sudah berbuat bawawe sekali. Bawawe itu gimana? Bawawe. Kalau orang Lamongan itu very, 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 itu disebut dengan memakai O atau U atau W yang banyak. Nah, itu bawaik. Merasanya sudah bawaik. Makanya quote saya kemarin itu bahaya, hal yang paling bahaya dari setan itu
bukan karena mampu membuat orang berbuat buruk, tetapi karena mampu membuat orang berbuat buruk merasa baik. Itu loh. Itu yang paling bahaya. Kalau orang membuat orang berbuat buruk itu kadang masih sadar, terus istighfar. Lah setan itu tidak mau orang sadar itu. Maka orang yang berbuat buruk itu dibuat merasa berbuat baik. Kalimat lang tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Ini merasa bahwa kesalahan kita itu tidak terlalu besar lah. Nah, kenapa? Jangan-jangan orang ulama Bani Israel ini dulu juga memakai kalimat orang yang ijtihad itu pasti dapat 2 pahala kalau benar. Kalau enggak benar minimal dia pahala 1 karena berijtihad. Waduh, nah kalau itu yang dipakai, maka orang berijtihad dengan ngawur wis. Salah pun enggak apa-apa. Padahal kalau sampai salah dan diikuti apalagi kalau yang berijtihad itu memiliki follower yang sampai luber-luber, viralnya nggak ketulungan, lah kalau diikuti repot itu, kan gitu. Nah ini karena apa ya? Kan itu tadi nggak takut, nggak usah takut neraka lah. Neraka itu nggak takut. Padahal Allah jelas banget dalam satu ayat itu, fattaqun nar, alladzi qudha, ya toh? Itu fattaqun nar yang isinya adalah terdiri dari apa? Batu dan manusia. Batu itu loh, kalau sudah di neraka itu leleh. Ya, batu itu loh leleh. Nah, manusia ini hatinya yang sekeras batu, bahkan au asyaddu qaswah, itu nanti baru leleh kalau kena api neraka. Baru leleh kalau kena api neraka. Sekarang ini firman Allah yang kayak gimana pun tidak akan leleh. Itu. Ya. Maka di sini disebut orang-orang itu mengatakan bahwa tidak akan, sudah santai aja. Kira-kira sekarang ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Nah ini orang-orang yang menganggap remeh, enteng ancaman siksa Allah biasanya karena merasa telah berbuat yang paling baik. Padahal di dalam surat Al-Kahfi disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum fil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum apa? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang itu ya, kamu tahu tak mau tak tunjukin orang yang paling rugi amalnya. Yaitu orang yang dalam surat Al-Kahfi itu ayat 103 104. Yaitu orang-orang yang ketika di amal dunia itu merasa telah berbuat baik, habitat a'maluhum, padahal amal mereka itu sia-sia, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sudah sia-sia, upaya mereka itu sia-sia di dalam dunia. Kenapa? Karena mereka yang sabuna annahum yusinuna, mereka merasa telah berbuat baik. Nah, dulur, kalau kita hubungkan dengan ayat ini, Allah berfirman kemudian, qul attakhadtum 'indallahi ahdan. Ya, ayat 80 itu. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Kok enak kamu ngomong enggak disentuh neraka, dan emang tahu apa kamu tentang neraka? Sama dengan ketika kamu bicara surga, gampang masuk surga itu. Cukup bengesan pakai gincu aja masuk surga. Min haitsu. Ya.
dari tempat mana, pintu manapun yang kamu suka. Cukup dengan apa? Pakai ginju di hadapan suami. Jadi perempuan itu mau masuk surga gampang. Gampang. Memang ada hadisnya. Tapi juga ada hadis penghuni neraka paling banyak itu perempuan. Nah itu kadang nggak disampaikan. Sehingga perempuan terlena dengan hadis itu. Hadis yang gampangnya masuk surga. Padahal di saat yang sama ada juga hadis yang ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu melihat isi neraka kebanyakan perempuan. Gitu loh. Sehingga apa? Orang kemudian yaitu tadi. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu mengatakan apa yang tidak tahu tentang Allah, tentang surga, tentang neraka. Surga neraka itu milik Allah. Jadi yang punya ukuran siapa yang bisa masuk dan tidak itu Allah. Bala man kasaba sayyi'atan, maka ya benar ayat 81 ya. Bukan demikian. Bala man kasaba sayyi'at, barang siapa yang berbuat keburukan, wa hatat bihi khati'atuhu, dan dosanya telah menenggelamkannya, faulaika ashabun nar, maka mereka menjadi penghuni neraka, fiha khalidun, bahkan mereka kekal di dalamnya. Ancaman tentang neraka itu di Quran itu banyak. Ya. Ketika manusia tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang ancaman neraka, hanya diberikan iming-iming kemudahan surga, manusia cenderung terlena dengan amal-amal yang seadanya. Mereka merasa bahwa dengan begitu saja mereka bisa masuk surga. Padahal surat Al-Baqarah ayat 214 jelas menyatakan, am hasibtum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira begitu saja kemudian bisa masuk surga, kata Allah. Berarti ini kan orang yang sudah percaya adanya surga. Berarti kan orang beriman itu yang dibilang gitu itu. Bukan orang kafir itu. Orang beriman, orang Islam yang kena ayat itu. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang ujian seperti orang-orang sebelum kalian. Jadi mereka masatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzil hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi itu dulu. Nah, sementara orang-orang kafir yang telah berdosa itu, mereka tenggelam di dalam dosanya, mereka sudah jelas neraka. Orang neraka. Tapi di sini tidak disebutkan orang kafir. Ya orang-orang yang itu tadi. Orang-orang yang berbuat kejahatan, apapun jenis agamanya. Sama pikir orang Islam tidak bisa masuk neraka. Ya bisa. Orang yang Islam tapi ibadahnya fasik. Orang Islam tapi yang tergolong munafik itu malah innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang munafik itu posisinya di neraka adalah di kerak api neraka yang paling bawah kena. Jadi kalau ada tumpukan ikan pindang yang dimasak di kuali itu kan ditumpuk gitu biasanya. Maka yang tumpukan paling bawah ini loh yang disebut bidarkil asfali minan nar. Nauzubillah min dzalik. Itu siapa? Orang munafik. Itu siapa? Orang bangun masjid itu. Bangun masjid. Coba baca dalam surat At-Taubah, ya kan? Lengkap itu tentang itu. Orang yang hanya karena dia sholat, dia syahadat, puasa, zakat, haji, dia beriman kepada 6 iman itu. Tapi hanya karena diajak Rasul untuk berangkat perang, lalu dia tidak berangkat karena berbagai alasan keduniawiaan, kena itu.
Rasulullah udah tidak mau menyolatkan, Rasulullah tidak mau mendoakan di atas kuburnya, semacam-macam itu hukumannya wes. Mereka akan berada di neraka selamanya, padahal Islam ya. Bukan hanya Islam kita di zaman sekarang, tapi Islam di zaman Rasulullah. Hanya karena begitu. Karena itu hati-hati ya, supaya tidak tergolong orang-orang yang ini tadi, merasa sudah berbuat baik. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Saya rasa itu, monggo. Ada yang mau disampaikan, silakan. Oh, ada yang mau sampaikan tentang topik ini atau topik yang berbeda, tidak apa-apa, silakan. Mumpung yang lain pada kriip-kriip ngantuk. Yang nggak ngantuk ini, ayo diskusi, ayo. Apa? Assalamualaikum Gus warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Yoyo. Gus, saya pernah ngobrol sama teman Gus. Yang keras Mas Yoyo suaranya. Terkait dengan yang tadi bahwa orang munafik, orang Islam dulu Gus, dengan mudahnya masuk surga atau neraka. Saya mau nanyakan, apakah benar Gus, seorang Islam itu kalaupun pernah sujud dalam kehidupannya sekali saja udah pasti jamin masuk surga? Ya, jadi hadis itu memang ada bahwa barang siapa yang bersujud kepada Allah, maka anggota sujudnya itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada hadisnya. Tapi ada juga hadis di mana ada 10 golongan orang yang sholatnya itu tidak akan diterima. Meskipun syarat sah rukun sholatnya sudah dilakukan. Ya, ada itu. Jadi orang-orang yang tergolong dalam 10 orang yang tidak akan diterima sholatnya itu, ya, ada itu. Itu orang-orang yang sholat, tetapi ya itu tadi, gitu. Ada dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, disebutkan dalam kitab Quratul Nasihin itu, ada 10 golongan manusia yang tidak diterima sholatnya. Jadi meskipun berarti kan dia sholat juga sujud tuh. Satu, pria yang sholat sendirian, ya, dia tidak jamaah, dia sholat sendirian, tapi nggak baca apa-apa, nggak ngerti itu. Yang kedua, dia seorang yang aktif sholat, tapi tidak bayar zakat. Zakatnya tidak dibayarkan. Yang ketiga, pria yang menjadi imam padahal sebenarnya sudah tidak dianggap mampu oleh orang-orang di sekitarnya, tapi ngotot kepingin jadi imam. Itu ada. Yang ketiga, yang empat adalah seorang hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya. Ya, sholatnya juga nggak diterima. 5, kalau dia sholat tapi dia peminum arak, whisky, khamar, dan sebagainya. Jadi jangan merasa bahwa satu kebaikan itu bisa dicampur dengan kebatilan. 6, sholat seorang wanita yang dimarahin suaminya karena penyelewengannya. 7, sholat seorang wanita yang dia tidak menutup aurat. 8, sholat penguasa atau pemerintah yang zalim kepada rakyatnya. 9, sholat seseorang yang tetap makan riba. 10, orang yang aktif sholat
tapi dia tetap tidak tapi dia tetap mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Sehingga apa, Mas Yaya? Hadis yang awal itu diseimbangkan dengan hadis yang tadi ini. Hadis memang benar. Jika sholatnya itu benar-benar nyampe kepada Allah, sholat yang benar-benar inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, otomatis dia terjauh dari neraka. Kenapa? Karena tidak ada lagi perbuatan keji dan mungkar. Sholat dan sujudnya itu benar-benar merubah sikap dan perilaku dari jelek menjadi baik. Begitu maknanya itu. Tidak hanya sekedar sujud dalam arti celak-celuk terus mesti gak neraka, enggak bisa begitu. Karena hadis maupun ayat itu harus dipahami secara integral, bukan parsial. Begitu, Mas. Artinya kan nggak semudah niku Gus pemahaman bahwa ya sudah orang itu hidup di dunia sekali sujud pasti masuk surga. Yang mengaku Islam ngonten Gus. Nah iyalah, kalau kayak gitu ya mending ngapain sih kita sholat-sholat, ngapain kita sholat tarawih susah-susah ya, sujud sekali aja udah nggak masuk neraka loh. Ya kan? Ya sujud sekali aja, duhur aja lah sekali ya, nggak pernah masuk neraka ya kan, enak sudah. Kalau gitu gulung-gulung aja sambil sholat, nanti nggak akan kena neraka semua anggota tubuhnya. Jadi itu tadi benar memang hadis itu ada. Tapi ya itu tadi pemaknaannya adalah bahwa kita harus memahami hadis dan ayat itu secara kait-mengkait, integral, tidak hanya dari satu hadis atau satu sisi. Silakan. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Gus. Mohon izin Gus. Assalamualaikum. Silakan. Gus, mohon izin. Assalamualaikum Gus. Monggo. Assalamualaikum Gus. Mohon izin Gus. Monggo. Ini Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Gus, mohon izin, terima kasih sebelumnya Gus. Saya kok tertarik dengan hadis yang Gus, saya juga merasa gimana ya? Yang orang pertama kali masuk neraka itu justru orang yang top Gus. Termasuk yang jihad fisabilillah yang pertama. Yang kedua, orang sedekah yang berlimpah-limpah. Dan yang ketiga, orang yang dermawan Gus, atau pengurus masjid atau gimana, kok bisa masuk neraka lebih dulu, itu gimana menurut hadis itu, apa benar atau gimana itu? Menurut pikiran saya kok gimana gitu Gus? Tolong diuraikan Gus seperti hadis itu Gus. Jadi ada dua kejadian orang yang perang bersama Rasulullah dan masuk neraka. Kejadian pertama begini. Jadi setelah peperangan itu kemudian ada seseorang yang ditemukan dalam keadaan penuh luka dan memang sudah meninggal. Semua orang bersaksi bahwa dia masuk surga. Kenapa? Karena pada saat perang itu dia begitu gagah berani maju dengan pantang mundur menyabet seluruh. Semua orang mengatakan betapa gagah beraninya dia, pasti dia di surga. Apa kata Nabi? Enggak, dia di neraka. Loh, kaget semua orang. Ternyata kata Nabi dia berangkat tadi itu maju itu dengan gagah berani karena ada harapan ingin dipuji, karena dia ingin dianggap hebat, karena dia ingin mendapat pujian manusia. Bayangkan. Ini sudah bukan Islam lagi. Sudah bukan hanya iman. Ini orang yang perang bersama Nabi membela Islam. Mati loh bisa dalam keadaan begitu karena nggak menjaga hatinya. Yang kedua, ada orang juga demikian. Orang mengiranya masuk surga setelah perang juga. Nah, setelah perang juga. Tapi ternyata kata Nabi dia masuk neraka. Kenapa? Tiba-tiba Rasulullah coba lihat. Ternyata dia setelah peperangan itu, kemudian dia dapat luka yang banyak sekali.
Nah, luka ini yang kemudian beberapa hari tidak mampu dia tahan sakitnya. Lalu kemudian tanpa sepengetahuan orang dia memutus nadinya. Ya, dia memutus nadinya dengan pisau dan dia meninggal. Artinya dia meninggal bunuh diri. Meskipun tadi dalam keadaan perang. Lalu kemudian juga sedekah yang banyak sekali. Quran sudah menyatakan, ya, Quran menyatakan bahwa orang-orang yang bersedekah, tetapi kemudian sedekahnya itu diikuti dengan satu, ingin disebut-sebut, dua, ingin dengan ria'an nas, tiga, mengikuti dengan menyakiti hati orang yang apa? Diberi, atau dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Maka kata Allah dalam surat Al-Baqarah itu ya, ayat 264 itu. Ya. Itu disebutkan bahwa itu hanyalah seperti debu yang nempel di batu yang hitam di waktu malam dan diguyur air hujan deras sehingga musnahlah debu itu. Nah, itu juga bisa begitu. Demikian pula orang yang salat. Jelas Al-Ma'un menyatakan fawailul lil musallin. Celaka untuk orang-orang yang sholat, mau sujudmu kayak gimana pun. Kalau sholatmu itu wadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ketika sholatmu itu sholat hanya karena alladzina hum yura'un, karena ingin dilihat orang, sudah pun begitu kamu sholat rajin, tetapi menumpuk kekayaan, tidak mengerti di sampingmu ada yatim yang diberi makan, miskin yang tidak bisa berobat, tenang saja kamu tidak ngasih apa-apa. Nah, itu yang diancam neraka. Fawailul lil musallin. Sehingga dulur, ketika kita melihat satu dua hadis itu memang ya harus hati-hati. Karena itu jangan mau dininabobokan oleh pemahaman seolah begitu mudahnya surga, begitu jauhnya neraka. Harus kita seimbangkan. Ya, memang surga itu dijanjikan untuk kita umat Islam. Tetapi neraka juga diancamkan untuk kita juga. Gitu loh. Nah, keseimbangan di dalam memahami basyiron wa nadhiron itu yang akan insya Allah menjadikan kita selalu eling lan waspodo. Tuh, makanya sampai kita ini umat Islam ini pasukan khusus ya, sehingga selalu siap dan waspada. Tetap waspada. Gitu. Ada lagi? Gus. Ya. Mengenai mempunyai perasaan yang paling benar, itu mungkin dicontohkan gini, Gus. Kita kan sebagai penyampai ini ya, atau pendakwah lah gitu. Jadi pendakwah itu kan kita harus yakin ajaran yang kita mau sampaikan itu benar gitu ya. Apakah itu juga bisa digolongkan dengan ajaran kita yang paling benar gitu. Menurut Gus gimana, Gus? Ya, jadi kita selalu harus mengatakan begini ya. Kalau orang Inggris mengatakan as far as I know, gitu ya, atau imho, in my humble opinion. Ya. Itu artinya kita tetap membuka satu celah di mana bisa jadi ada perbaikan, ada kritik dan masukan atas pendapat kita setiap kali kita menyampaikan kebenaran. Ya. Kenapa? Ini penting untuk kita jadikan semacam backup kalau ada pendapat yang lebih baik gitu. Nah, ini yang harus kita, tapi kita tetap harus yakin. Ya, kebenaran itu memang harus diyakini. Cuma ya kita tetap harus membuka diri tentang adanya kritik dan masukan, ya, saran dan sebagainya. Kayak misalnya tentang tarawih ya. Tarawih itu dulu kami juga tarawihnya ya sama.
setelah Isya kita tarawih bareng, ya 11 rakaat itu. Dan kita lihat hadis-hadis yang tentang tarawih, lalu ternyata Rasulullah itu tarawihnya sepertiga malam terakhir. Tapi karena nggak mungkin melakukan perubahan secara langsung, sehingga kita pelan-pelan, belasan tahun gitu. Kemudian kita mulai mengadakan dua bagi anak-anak dan orang-orang tua yang tidak kuat bangun sepertiga malam terakhir, kita geser sepertiga malam pertama saja. Tapi bagi yang kuat, ikut yang malam. Jadi dua. Pelan, kemudian ya Allah didorong untuk mulai belajar malam. Jadi kritik dan saran tentang sebuah kebenaran itu harus tetap kita terima sebagai satu keniscayaan supaya kita tidak merasa sudah ya. Makanya monggo setiap saya selalu menyatakan di akhir kajian itu, monggo siapa yang mau memberikan pernyataan maupun pertanyaan. Kalau pertanyaan kan nanya ya. Kalau pernyataan bisa jadi masukan juga. Nabi Muhammad SAW pun selalu ya berdiskusi dengan para sahabat dan bahkan hasil diskusinya itu sering menjadi asbabun nuzul dari sebuah ayat turun atau asbabul wurud dari sebuah hadis. Rasulullah tidak selalu merasa paling benar. Ya kayak misalnya dalam kejadian setelah perang Badar menang itu kan kemudian perdebatan tentang siapa yang harus dihukum mati dan siapa yang harus diberi tebusan antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar, itu kan Rasulullah juga merevisi pilihan keputusan beliau. Artinya beliau juga menerima masukan dalam ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Tadi sahurnya apa? Sahurnya apa tadi? Pokoknya sahur itu bukan untuk yang makanan-makanan berat. Sahur itu sekedar menjaga bahwa kita punya stamina untuk esok hari. Jangan tidur habis subuh. Tetap beraktivitas. Bangun. Oke. Kita harus semangat nih pagi hari Senin apalagi. Semoga Allah rahmati kita. Shiratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma ata'ta. Astaghfir wa atubu ilaik. Amin. Allahumma ta'amal bala wal waba wa hastina najina syaitan jam ghafar. Rabbana natina wa lina sabina muhammad alimin rabbana. Rabbana man faktubna wa syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an ij'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah.